Ini sebenarnya masalah khilafiyah di antara para ulama mazhabul arba'ah tentang pengalih fungsian wakaf, pengalih fungsian bentuk wakaf. Wakaf itu hukum asalnya adalah la yuba'u wala yuhabu wala yurathu, begitu. Wakaf itu hukum asalnya tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan. Nah, tidak boleh diberikan, ya. Namun jika wakaf itu harus berubah menjadi bentuk yang lain untuk kemaslahatan yang lebih besar, karena jika wakaf tetap dibiarkan dalam bentuk aslinya, wakaf itu tidak berguna, wakaf itu akan tersia-sia, maka jumhur ulama membolehkan itu. Ya, jumhur ulama itu membolehkan itu, ya. Bahwa dulu dalilnya apa? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di Kufah. Jadi Sayyidina Umar itu pernah mengalih fungsikan, memindahkan, jadi ketika akan ada pemugaran Baitul Mal milik negara untuk menyimpan harta negara mau dibesarkan, maka kemudian ini digeser tempatnya dengan masjid. Yang tadinya masjid dijadikan Baitul Mal, yang tadinya Baitul Mal dijadikan masjid. Begitu. Ini pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar ini di Kufah, ya. Jadi saat itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Abdullah bin Mas'ud, kepada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, agar ayyan kula masjidal Kufah an makanihi wa yaj'alahu qiblatal masjid. Jadi mengalihfungsikan. Jadi menurut jumhur para ulama ini boleh demi kemaslahatan yang lebih besar. Wajah jumhurul ulama tagyiru suratihi lil maslahah. Para jumhur ulama membolehkan merubah bentuk wakaf itu dari yang tadinya jadi masjid menjadi madrasah lil maslahah, karena untuk kemaslahatan. Ya, karena ini untuk kemaslahatan. Tetapi itu dengan syarat harus sesuai, harus izin dari wakif yang mewakafkan, dan atau izin dari nazir, izin dari orang yang diserahi untuk mengelola wakaf itu, baik itu berupa individu yang mengelola itu atau berupa jihah, yaitu lembaga, individu atau lembaga. Disetujui. Kalau lembaga pengelola wakaf itu menyetujui, nggak ada masalah, gitu. Jadi dialihfungsikan. Karena ketika melihat dalam pertanyaan tadi bahwa masjid yang lama itu akhirnya kan menjadi kosong, tidak diisi, karena sudah ada masjid baru yang lebih besar difungsikan. Masjid lama itu tidak difungsikan karena memang sudah tidak nampung jamaah. Ini kan ada kemaslahatan yang lebih besar untuk menampung jamaah. Dibuatlah masjid yang lebih besar, kemudian dialihkan. Al-Abqari ini kita pernah ada yang memberikan wakaf. Tanahnya sekitar 100 meter di tengah kota. Sama kita tanah itu dijual atas izin orang yang mewakafkan. Kemudian kita belikan tanah di sini, dialihkan, sama-sama ada tanahnya, begitu. Jadi tanah di Al-Abqari ini ada salah satu yang diwakafkan oleh almarhum yang namanya Haji Entis, ya. Itu dulu di kota tuh 100 meter atau berapa, saya lupa lagi jumlahnya. Nah, itu jadi modal untuk ya tanah ini, untuk membangun untuk tanah ini. Dan kita sudah sampaikan kepada beliau
sudah kita sampaikan juga kepada keluarganya begitu, dan beliau keluarganya menyerahkan sepenuhnya kepada kita. Jadi saat itu kita cari-cari referensi dan ketemu bahwa pendapat jumhur ulama itu membolehkan jika memang itu untuk kemaslahatan yang lebih besar. Atau misalkan di kampung, di gunung gitu, ada yang mewakafkan gunung, nah itu tidak termanfaatkan, jauh ke sana kemari, akan lebih manfaat jika itu di perkotaan gitu. Atau yang di perkotaan itu hanya 500 meter, kalau ini dipindah ke pinggir dikit jadi 5.000 meter. Nah ini kan bisa ada kemaslahatan yang lebih besar. Intinya insya Allah boleh ya begitu. Wallahu a'lam bishawab.